1:24-25 nih, coba saya lihat. Coba baca dari Matius 1:24-25 nih, coba saya lihat. Iya. Coba dengar, saya dengar. Karena begini, ini analogi saya, ini sebagai manusia, akhirnya saya, ini sebagai manusia gitu loh, mempunyai istri, ya toh, misalnya di situ kan ada tertulis nggak berapa bulan hubungan kandungan Maria ini? Ada tertulis nggak berapa bulan? Misalnya contoh saya kasih contoh aja, kalau 4 bulan, ya. Kalau secara ini ya, nggak mungkin lah saya seorang laki-laki mempunyai istri terus saya nggak berhubungan dengan istri sebagai sah-sahnya hubungan suami istri, kan nggak mungkin. Bang, itu Maria mengandung 4 bulan itu masih tunangannya Yusuf, Bang, belum menikah. Tapi kalau Matius 1:24 Pak, Apa coba? coba lihat. Nah, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti Yusuf. Gimana datanya kamu mengatakan itu? itu. Coba buka psikotes, jangan kejang-kejang deh. Jangan cuma suka membawa ucapan. Jadi setelah dikasih kamu bingung gitu loh. Setelah dikasih datamu kamu kucang-kacing. Kalau di rumah kamu kan sedikit kejang-kejang kamu ketemu saya toh. Kejang-kejang gemetaran suara. Di situ jelas bahwa dikatakan. Oke. Enggak, jelas di situ. Enggak, jelas di situ dibilang Pak bahwa mereka enggak berhubungan suami istri. Kata siapa? Kata malaikat iblis bisa menyerupai malaikat terang. Iblis bisa menyerupai malaikat terang. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diceritakan malaikat. Sesuai data Anda, iblis bisa menyerupai malaikat terang, loh. Iya. Ya toh? Apakah percaya ini 100% malaikat? Iya. Oh, berarti Kalau gini Pak, kalau begitu diskusinya kita juga bisa menebak atau mengapa yang namanya tentang apa. Jadi itu kan jelas di situ. Apa poinnya? Bahwa di sana dikatakan mereka tidak berhubungan suami istri. Jadi jangan kita ditarik ke analogi kita. ia mengambil Maria sebagai istrinya, toh. Tetapi kata siapa tetapi tidak bersetubuh dengan ini, kata siapa? Saya tanya, ini kata siapa? Siapa yang tuliskan ini? Bukan kata Yesus. Yesus belum lahir. Anda mengakui di dalam Bible Anda ini perkataan Yesus atau perkataan orang lain? Iya. Kata siapa ini? Kata penulis itu. Siapa penulisnya di situ? Siapa penulisnya? Dia yang tuliskan Matius. Bukan gue ya, bukan gue yang nulis ya. Lihat Pak, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu. Kalau misalnya kita bawa-bawa ke menerka ke yang lain Pak, membuyar, kita kan berdasarkan apa kita. Contoh misalnya, ketika kami bilang atau satu aja contoh misalnya kami singgung dari kitab Bapak, kami coba bawa ke analogi kami, kan nggak cocok juga. Pak, ini datang Pak, begini Pak, poinnya. Apa? Sidik ini kan beranda. Tunggu. Psikotes, dengar. Dengar, yang perintahkan ini malaikat mengambil Maria sebagai istri. Padahal malaikat ini, dengarkan. Saya akan ini jebakan kepada Anda di sini. Anda naik akan menjebak kau di sini. Malaikat di sini, iblis bisa menyerupai malaikat. Dan Yusuf mengikuti perintah malaikat ini. Ini kata siapa? Bukan kata Yesus pula. Jelas pedofil. Yang jelas apa? Yang jelas apa? Terus kata dengarkan, malaikat Tuhan itu kepada dia. Dengar, satu. Ia mengambil Maria sebagai istri Yusuf, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melihatnya. Ini mau dipercaya nggak ini? Dipercaya. Kata siapa ini? Coba. Oke. Dalam Bible Anda siapa yang diperintahkan Tuhan? Ini dengarkan ya, dengarkan. Yesus ini belum lahir, tetapi sudah tertulis ini. Betul? Mana kata Yesus seperti ini contoh? Mana kata Yesus seperti ini? Itu bukan perkataan Yesus, kan itu malaikat yang datang ke Nabi Yusuf itu, kepada Yusuf. Jadi sebelum Yesus ini, Nabi ini siapa? Yang menuliskan ini Matius. Yang di mana? Sebelum Yesus ada ini masih belum lahir ini. Masih dalam kandungan, sudah ada tulisan ini. Mana kata Yesus mengatakan ini? Jadi pusing saya juga, Pak. Maaf ya, Bung. Jangan lompat-lompat. Contoh gini, Pak. Contoh Itu logika loh kita berpikir. Bagaimana kalian nggak bisa masuk dalam logika Anda ini? Terus makanya saya bilang, yang tidak masuk di dalam kalian ini tentang tulisan-tulisan ini, itu yang bisa kalian jadi bingung gitu loh. Juga bisa gini-gini Pak.
Bapak tadi berkata bahwa iblis itu juga bisa menyamar jadi malaikat terang, kan begitu? Ya memang data loh, bukan saya yang katakan, datamu. Datamu, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang dong, itu kan datanya. Iya. Sama halnya Pak dengan kita Bapak juga begitu. Pewahyuan itu disampaikan siapa kepada Nabi Muhammad? Malaikat juga kan? Iya, tapi adakah di situ seperti ini? Seperti malaikat ini menyamar ini? Juga. Dan di Alkitab orang Bapak juga kan ada yang mengatakan bahwa itu juga malaikat bisa ada juga iblis yang menyamar sebagai setan. Artinya kan iblis yang menyamar sebagai setan. Maksudnya iblis kan malaikat gitu loh Pak. Iblis yang menyamar sebagai malaikat, gimana iblis menyamar sebagai malaikat? Supaya tunjukkan di dalam Al-Quran. Maksudnya jangan lompat-lompat. Nah, makanya saya katakan tadi, Bung, di sini Bung dengarkan ya. Sini Yesus belum lahir. Yesus belum lahir. Ada narasi tertulis ini. Yang diutus sebenarnya utusan Tuhan Yesus atau bukan? Sekarang kan di situ. Tunggu. Kita konklusi dulu. Yang diutus di dalam kekristenan ini, Allah Bapa mengutus Yesus, betul? Ya. Nah, berarti mengikuti perkataan Yesus, betul? Ya. Nah, mana perkataan Yesus ini mengatakan? Ini siapa yang tulis? Siapa yang mengatakan? Yesus belum ada ini. Itu kan penjelasan tentang kelahiran Yesus. Iya, Matius mendapat informasi dari mana ini, Pak? Jelas di situ kan malaikat dibilang, Pak. Malaikat. Iya. Malaikat memerintahkan suruh tulis kepada siapa ini? Itu malaikat itu disuruh datang kepada Maria. Nah, terus sesudah bangun dari tidurnya Yesus berbuah. Terus siapa yang perintahkan menulis ini? Maksudnya yang perintahkan siapa? Ini yang menulis ini siapa, saya tanya? Matius pada waktu itu sudah ada sebelum Yesus. Matius sudah ada sebelum Yesus. Matius itu salah satu, aku kurang paham kalau itu ada apa enggak ya. Saya tahu juga. Enggak, karena saya juga enggak mau yang namanya bernarasi. Gini. Makanya poin tadi begini, Bung. Di dalam Al-Quran, poin Anda ini terserah kalian aja. Poin di sini, di dalam Al-Quran Ibunda Maryam tidak pernah diperkenalkan dengan laki-laki. Itu poinnya aja. Tetapi di dalam Bible Anda dikatakan Yusuf sudah memperistrikan Maria. Yesus belum keluar gitu loh. Apakah ini saya kan bertanya, apakah 100% ini harus Roh Kudus? Apakah 100% ini enggak pernah disentuh? Kan gitu. Karena ini perusahaan ini gitu loh. Saya tanya bingung kan kalian? Matius menuliskan apakah Matius dan Yesus ini mana duluan atau bersama-sama? Nah, itu kan itu loh. Itu poinnya aja. Kita skip gitu loh. Itu saya kembali kepada Anda karena enggak ada paksaan. Itu aja kalian berpikir aja sendiri gitu loh. Cari aja sendiri, jangan bawa kami kalau kalian pusing-pusing sendiri, jangan bawa kami gitu loh. Kan gitu. Ya udah kalian itu aja sendiri baca. Makanya saya bilang pelajari Bible Anda gitu loh. Pelajari Bible Anda, ikuti perkataan Yesus. Kalau ada memang seperti ini kata Yesus, itu bisa Bung, gitu loh. Coba kita skip. Nah, makanya Yohanes 8:17 tadi kita kembali ke tema sebelumnya. Yohanes 8:17 di sini akan tertulis dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian orang ini kata Yesus. Ini perkataan Yesus, tulisan merah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ini kata Yohanes. Padahal ini tulisan merah. Ya, dituliskan Yohanes katanya Yesus yang berkata. Bayangkan coba. Nah, apakah betul tulisan Yohanes ini? Ternyata tidak. Dia memfitnah Yesus. Kenapa tidak betul, Bang? Nah, coba ya, Yohanes 8:17-18, coba buka. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Apa yang tertulis? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi di sini dituliskan begini, akulah Yesus yang bersaksi tentang diri Yesus sendiri dan juga Bapa yang mengutus Yesus bersaksi tentang Yesus. Mana tertulis dalam kitab Musa, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Silakan. Silahkan Bang Dion sama Bang Filosofi, silahkan ditanggapi Bang. Pernyataan dari Filosofi. Silahkan ya Bang. Ini dimaksud sebelumnya ayat berapa? Yohanes berapa?
Yohanes 8, 17, 18. 8 lah ya. 17, 18. Lagi mencari, saudara Kristen kita lagi mencari datanya. Bang Filosofi silahkan ditanggapi Bang. Kalau di ayat 17 dan ayat 18 sudah berbeda tema, Bang. Ini Bang R ya, selamat siang. Bang R7. Enggak, yang sama tanggapan yang tidak benarnya yang mana Bang? Ini berbeda tema. Ini satu rangkaian Yohanes 8, 17 lanjut ke 18 berbeda tema, koma. Iya, Di sini tema koma. kalian. Sini. Bang, kalau dari ayat 16 sampai ke 17 tuh temanya perumpamaan tentang pelita. Iya, di sini koma, Dek. Dan dalam kitab Tauratmu itu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Apa yang kesaksian 2 orang ini? Ini nyambung loh. Akulah, ini kan 2 orang. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. 2 orang yang dimaksudkan ini, Dek. Kok nggak bisa narasi Anda berpikir, aduh, Jadi masalahnya tertulis di mana, jelas-jelas gitu loh. Coba Kesaksian di situ kan di atas mengatakan kesaksian 2 orang. Mana 2 orang ini? Yaitu Yesus dan Bapa. Kok gitu aja nggak bisa tuh bilang mengatakan sendiri beda tema? Iya, maksudnya masalahnya di mana? Nah, masalahnya coba Anda tunjukkan di situ tertulis akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, tertulis dalam kitab Musa. Silakan. 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Silakan Anda tunjukkan mana? Silakan ditunjukkan Bang RJ. Dalam kitab Musa ini tertulis, ada tertulis, Terus di kitab Musa apa? Mengenai apa, Pak? bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Disimak. Yesus bersaksi tentang diri Yesus sendiri, tertulis itu. Yesus bersaksi tentang diri Yesus sendiri dan juga Bapa yang Kalau di mengutus Yesus. perjanjian lama enggak ada, Bang. Oh, Tidak. berarti Yesus datang di perjanjian baru. Nah, berarti berarti apa ini? Yesus berbohong. Paulus tuh, Nah, kok Paulus. Yesus berbohong ini? Yesus di mana? Di perjanjian lama ke perjanjian baru? Allahumma salli an Sayyidina Muhammad. dalam kitab Tauratmu ada tertulis Yesus yang berkata, Pak Bambang. Yesus yang berkata di dalam Yohanes 8:17, Pak Bambang. Pak Bambang, dengarkan Pak Bambang ya. Yesus berkata begini, Pak Bambang. Dalam kitab Taurat ada tertulis, Pak Bambang, kesaksian 2 orang adalah sah, makanya dicari. Ya, atau terus akulah Yesus yang bersaksi tentang diriku sendiri, Pak Bambang, dan juga Bapak yang mengutus aku bersaksi tentang aku, Pak Bambang. Tertulis kata Yesus di kitab Musa, Pak Bambang. Ada nggak di kitab Musa? Kalau nggak ada berarti Yesus membohong, Pak Bambang. Betul atau tidak, Pak Bambang? Nah, ditanggapi RJ. Iya. Ditanggapi. Kitab Musa itu di perjanjian lama atau baru, Bang? Saya mau tanya dulu. Ada perjanjian baru, kata Yesus ada tertulis di perjanjian lama, Taurat, Pak Bambang. La haula wala. Di Ada perjanjian tertulis di mana, lama Pak itu, Bambang? Bang. Perjanjian Nah, lama. tertulis di mana? Dalam kitab Tauratmu, Pak Bambang, ada tertulis. Di mana tertulis? Di kitab Taurat, Pak Bambang, gitu loh. Gimana sih Pak Bambang nih? Waduh, Pak Bambang. Ayo ditanggapi. Permisi kalau mau tanya, Iya. kalau yang di perjanjian lama itu kira-kira yang Yesus itu Yesus yang katakan atau gimana? Baca baik-baik, Pak Bambang. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis. Berarti Yesus mengatakan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis. Apa kitab Taurat ini? Ada tertulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulang, itu ada tertulis. Apa yang tertulis? Bahwa kesaksian 2 orang adalah sah, Pak Bambang. Akulah Yesus yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapak yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Tertulis di mana itu? Di Taurat Musa katanya. Kata Yesus, Pak Bambang. Silakan Pak Bambang cari gitu loh. Kalau nggak ada berarti Yohanes memfitnah Yesus karena ini perkataan Yesus gitu loh, Pak Bambang. Berarti sesuai yang tertulis, ya maaf kata di sini berarti Yesus membohong dong. Itu kan? Sebentar, di situ mungkin lagi azan. Sebentar ya. Iya, bentar ya Bang, lagi ada. Saya di Indonesia Timur jadi udah azan duluan.
Bentar ya. Protes emang nggak bisa diajak Jadi diskusi gimana? santai- Sudah mau dijawab? santun ya. Tunggu bentar dulu, bentar ya, bentar. Bentar. Oh iya. Di mute aja dulu RJ biar saudara kami di sini yang berbicara. Mungkin filosofi, Bang Filosofi silahkan ditanggapi pernyataan dari Ustaz Siddiq. Abang apa ASH ini bertanya di mana di kitab Taurat? Ustaz, tafadhol Ustaz. Izin, saya debater ya. Maaf, nggak usah panggil Ustadz. Masya Allah ada Ustadz saya di sini, Ustadz Erwin. Oke lanjut. Di situ tertulis di dalam kitab Taurat Pak, ada tertulis gitu loh. Kira-kira abang ngerti nggak? Dari semua kitab Taurat atau perjanjian lama itulah semua kesaksian. Nah, oke, betul. Nah, coba Bapak tunjukkan loh. Kalau ada tertulis seperti itu datanya, Yesus bersaksi tentang diri Yesus sendiri dan juga Bapak yang mengutus Yesus bersaksi tentang Yesus, tertulis di mana Pak? Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, Keluaran. Coba tunjukkan. Gitu loh. Itu poinnya kan? Bukti pertanyaan Bapak tadi. Apa yang Bapak bilang pertama tadi? Pak, dalam kitab Tauratmu ini ada tertulis bahwa kesaksian ada tertulis Pak, berarti sudah ada tertulis. Kesaksian dua orang adalah sah. Mana dua orang ini? Ini Yohanes 8:18 kan lanjutnya. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri yaitu Yesus, dan juga Bapak yang mengutus Yesus bersaksi tentang Yesus. Mana tertulis dalam kitab Musa, kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan gitu loh Pak. Coba tunjukkan. Klik aja di Google. Semua bang. Dari kejadian sampai akhir. Mana? Itulah kesaksian Satu aja. Semua. Ya satu aja coba. Ah satu ya. Ya, tunjukkan. Bunyi seperti ini ya. Abang baca aja Kejadian pasal 1 ayat 1. Aduh, itu pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, Pak. Mana di situ akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Yang mana Yesus mengatakan, akulah Yesus yang bersaksi tentang diri Yesus sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku. Ini berbicara mengutus dan bersaksi tentang Yesus, bukan berbicara penciptaan langit dan bumi. Pada mulanya Dia Tuhan bicaranya di perjanjian baru bang, bukan di perjanjian lama. Bagaimana Dek? Enggak, kan abang, apa yang semua ada dalam kitab Taurat itu adalah kesaksian Yesus dan Bapaknya. Nah, di situ tertulis di kitab Musa, Pak. Ada tertulis Pak Bambang. Waduh, Pak Bambang ini kok nggak ngerti Di mana aja sih. Yesus bilang itu tertulis di kitab Musa? Itu Ada Yohanes. ayatnya. Ini Yohanes? RT7 kamu ini dari tadi lagi diskusi atau lagi tidur? Yohanes berapa bang? Yohanes 8, 17, 18. Udah berbusa mulutku ini mengajarin kalian-kalian ini. Saya bacakan ya, saya bacakan. Iya, bacakan. Oke. Silahkan RJ, silahkan Dek dibaca ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini belum kita sapa Ustaz kita, Ustaz Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sambil kita menunggu saudara Kristen. Ustaz Handi. Boleh saya baca? Oh Ya, silakan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Andi. Bang Erwin cek monitor. Saya baca ya bang. Lanjut. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah. Jadi itu perjanjian baru kan bang, bukan perjanjian lama gitu. Iya, di situ dikata apa? Makna dari perkataan Yesus. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis gitu loh. Berarti Taurat ini ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Bentar, ada. Nah, Saya cari coba dulu ya. lihat. Coba lihat Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan. Ustaz Handi. Ustaz Erwin.
pada sepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maghrib mungkin. Ustaz Handi. Bang Sidik, Cek, ya. Cek. saya lihat memang itu ya. Di Bible tuh itu Bang ya, banyak sekali tulisan-tulisan yang merujuk kepada sesuatu tapi tidak ada gitu loh, asal nulis. Contoh misalnya nih ya, di Jalan Sudirman ada tertulis dilarang belok kiri. Pas saya ke sana bener ada tulisan dilarang belok kiri. Nah begitu juga ada tertulis Yesus menderita bangkit di hari ketiga di Taurat, Musa dan tulisan para nabi dan seterusnya gitu. Setelah dicek kagak nemu. Artinya apa? Penulis ini bohong, ngarang. Bener nggak begitu maksudnya? Bener nggak? Iya, betul. Nah itu. Nah, jadi makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79, celakalah orang yang menulis Alkitab terus mengatakan ini dari pencipta langit dan bumi. Nah, jadi begini. Nah, di situ penulis ini berbohong, terus memfitnah di situ Yesus, karena itu perkataan Yesus loh. Berarti memfitnah Yesus. Nah, maaf kata kalau memang tidak ada ya berarti Yesus berbohong, kan gitu. Nah, seperti Prof. Andi mengatakan tadi itu di dalam Lukas 24, 44, 45, 46. Berarti kalau di situ ditulis tidak mati dan bangkit, ya memang benar Yesus tak mati dan tak bangkit, gitu loh. Benar berarti tidak mati, karena Mesias atau Yesus harus menderita, bangkit. Berarti kalau bangkit itu kan mati dulu, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Di dalam kitab Musa tertulis, dicari nggak ada. Jangan dulu bawa di nabi-nabi dan Mazmur, satu aja dulu Taurat Musa, 5 kitab Musa, nggak ada. Inilah. Oh ya, mengimbau ya buat teman-teman ya. Itu ini nih yang dibawa user pakai foto aku, itu bukan aku ya. Ini nih yang komen, kau turun aja, orang itu sudah ngarak Alkitab dan menjelaskan Alkitab sudah mulai ngarak Alkitab. Ini bukan aku ya, buat teman-teman ya, bukan aku nih. Dia pakai foto aku nih, dia ambil di live-nya aku kemarin. Ya, Mbak Diraya. Kalau dia nggak gitu Mbak, dia nggak punya kerjaan. Soalnya apa Mbak Diraya? Kalau dia pakai foto bapaknya nggak laku. Kalau dia pakai foto istrinya nggak laku. Apalagi pakai foto Yesus nggak jelas. Nah gitu loh. Kira itu. Berarti Ntar kan ya saya Ibu klarifikasi Uma. sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah jelas ya, sudah diklarifikasi sama Kak Dira dari tadi. Dia typing di bawah, dia memakai foto Kak Dira. Kalaupun ada postingan-postingan yang tidak baik, itu bukan Kak Dira ya. Iya, bukan aku itu. Oke. Ya. Sekali lagi jawabannya adalah, kan udah dijawab. Kalau dia pakai foto bapaknya nggak laku, foto istrinya nggak laku, apalagi foto Tuhan yang nggak jelas, Dia ambil terpaksa foto yang cantik. menjualnya dengan apa? Pakai foto orang, jual fitnah. Karena kalau dia mau fitnah sebayar, nggak ada duit kan gitu. Jadi dia baik jual fitnah yang gratis. Itulah jawaban mereka. Apalagi mau diskusi isi Bible, nggak bisa dijelaskan, nggak laku juga gitu loh. Nah, contoh yang dibahas pada sore hari ini oleh Syekh Sidik sama R7 nih, Lukas 44 sampai 46 tuh tertulis di sana gitu loh. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tertulisnya di mana? Di kitab Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Setelah sudah beribu-ribu tahun orang Kristen mencari, mana ya tulisan kayak gini ya di kitab Musa, kagak nemu. Mana tulisan kayak gini ya di kitab Nabi-Nabi, nggak nemu. Mana ya tulisan kayak gini ya di kitab Mazmur, nggak nemu. Jawabnya apa? Jawabnya diputer-puter, ngomongin harga cabai lah, harga beras lah, apalah segala macem. Yang penting ngomong jawab gitu loh. Nggak ngakui kesalahan. Artinya apa? Ya Lukas ini nulisnya nggak bener, bohong dia nulis nih, nggak nemu gitu loh. Kalah sama hidup di zaman sekarang begitu. Coba ada di bandara pasti ada tertulis dilarang merokok. Pas kalau kita ke bandara ada. Masa kalah sama bandara? Ini loh. Ini kitab suci loh menurut Anda. Kan pret namanya gitu. Kita butuh orang yang jujur. Nanti lebih baik saya nggak bisa jawab.
Nanti saya tanyain sama pendeta saya lagi. Kira-kira 2000 betul, tahun mungkin ada jawabannya enggak? Kan gitu sayang. Tadi ada juga saudara Kristen yang seperti itu, Ustaz. Tadi ada juga. Alhamdulillah dia mengakui bahwa memang itu salah, dan juga mengakui bahwa tidak bisa menjawab. Nanti coba saya tanya lagi ke pendeta. Dia mengakui itu sebagai PR mereka. Tetapi kalau yang bebal memang harus digas sih sama Ustaz Sidiknya, serius. Saya juga agak kesal juga kalau memang tidak mau, kalau sudah dikasih data, sudah kebenaran sudah diungkapkan, kalau memang masih tidak diterima, digas aja Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Oke. Kedua, yang topik pertama juga saya simak dari awal bahwa kenapa sih orang-orang sekarang ini, anak-anak zaman sekarang lah ya, atau manusia zaman modern ini gitu, cenderung menghakimi kehidupan para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Padahal siapa sih kita ini? Gitu ya, cenderung menyerang, membahas, tidak ngerti bagaimana Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah. Itu serangannya terus menerus. Tapi hasilnya apa? Semakin dia menyerang kayak begitu, semakin populasi Kristen menurun. Mestinya berhenti dong. Kecuali misalnya signifikan ada perubahan. Semakin Anda menyerang kayak gitu, semakin banyak yang mualaf. Mestinya lu mikir, rubah caranya gitu, rubah caranya. Iya, rubah. betul. Ya, yang kedua nih. Di zaman dulu, itu zaman dulu. Para nabi itu pasti direstui dan pasti mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dari Sang Pencipta alam semesta. Nabi Adam seperti apa diciptakan manusia dari tulang rusuknya. Ada yang mau protes? Ada yang mau protes? Nggak ada. Di Al-Quran nih, kisah para nabi itu indah semua. Tidak ada yang bisa terhindarkan dibaca oleh anak di bawah umur. Semua golongan manusia, mulai kakek nenek sampai yang bisa membaca, balita, tidak perlu disembunyikan. Bagaimana dengan Bible? Bible itu harus dijauhkan dari jangkauan anak kecil. Bagaimana kira-kira kalau dia membaca kisah Daud, mengambil istri orang perot-perot di tempat umum? Bagaimana kira-kira anak kecil membaca kisah Lot yang dimabukkan oleh kedua anaknya, kemudian Lot menzinahi anaknya, kemudian melahirkan keturunan? Dan bagaimana dengan Salomo? Bagaimana dengan yang lain-lain begitu? Bagaimana dengan Yehezkiel, Ohola dan Oholiba? Bagaimana dengan Amsal, marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi karena suami tidak ada di rumah? Apa layak dibaca oleh anak kecil? Gitu loh. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah itu didampingi oleh orang tuanya merestui. Kenapa kalian yang di zaman sekarang protes? Orang tuanya aja yang mengiyakan. Apa hak kamu? Apa hak kalian? Orang tuanya nggak protes, kenapa lu yang urus? Urus itu Tuhanmu itu loh. Urus itu Paulus. Dari mana dia mendapat tulisan? Mematikan orang dulu kemudian dijadiin Tuhan. Itu yang lu urus, mikir gitu. Itu yang perlu lu pikirin, nggak usah lu ganggu ya hal-hal yang tidak lu ngerti. Bukankah ini sudah sering dijawab, muncul lagi. Kalau ini lu ulang-ulang, populasi Kristen semakin berkurang. Coba cari cara deh. Jangan impor lagi pemain asing untuk menjual agamamu, kagak laku. Nggak usah nggak laku. Dari door to door dipasarkan, kagak laku. Diusir security malah nggak laku. Cari cara lain. Kalau lu pengen berguru, lu telepon gua. Cara yang terbaik untuk supaya agamamu laku, jujur menyampaikan apa adanya. Maaf teman-teman, kami akan berdiskusi jujur apa adanya, menyampaikan dengan baik. Persoalannya adalah kalau jujur dia bersyahadat. Serius. Kalau ada data yang kita kasih dia jujur, dia bersyahadat. Makanya supaya dia stay si R7 menjadi Kristen, dia harus bohong, melawan akal sehatnya, kemakan doktrin, imani saja ini yang dipakai. Gitu loh. Tugas kita di sini membuka doktrin Anda, di restart dulu ke nol, diisi dengan baik-baik, dengan akal sehat, logika yang masuk akal. Itu yang penting dulu. Contoh misalnya ya, udah jelas di situ, Yesus adalah utusan.
Ya memang kan dia utusan, tapi ditapi-tapiin. Ya udah utusan ya utusan. Ya sesudah diciptakan ya diciptakan. Enggak usah lagi macam-macam gitu loh. Masa ada Tuhan senior, Tuhan junior, Tuhan di bumi, Tuhan di surga? Bagaimana ceritanya? 3 Tuhan tapi satu. Aku dan Bapak adalah satu. Ini ngajaran siapa? Gitu loh. R7, sekiranya sore hari ini bro, berhentilah. Ada di dalam kepalamu kebencian. Buka kebencian itu, isi kepalamu dengan kejujuran agar kamu menjadi manusia yang baik. Itu yang penting. Kami di umat Islam itu tidak ada kebencian kepada agama pun, agama siapapun, nggak ada kebencian. Aman. Ya silakan ibu-ibu, dilanjut bu. Nggak saya benci kok. Baik, saya tambahkan sedikit untuk segala fitnah yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikahi Aisyah radhiyallahu Ada indikasi suaranya bu. Sebentar. Saya hanya sedikit menambahkan untuk segala fitnah yang ditujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa bukan hanya orang tua beliau yang mengetahui atas pernikahan tersebut, tetapi itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Setuju. Rasulullah menikahi Aisyah itu atas perintah Allah, karena ada alasan Allah menyuruh memerintahkan Rasulullah menikahi Aisyah. Bagaimana kami umat Islam mengetahui 90% hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di situ karena Aisyah itu orangnya smart, beliau tuh orangnya perempuan yang pintar, luar biasa, ingatan beliau luar biasa, makanya itu alasan Allah menjadikan beliau istrinya Rasulullah. Beliau cepat menghafal hadis, ada ucapan-ucapan Rasulullah, apa yang dilihat yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang diriwayatkan oleh Aisyah ya. Jadi itu alasan Allah untuk menikahkan Rasulullah dengan Aisyah. Jadi jangan dibawa narasi apalagi fitnah-fitnah yang enggak berbobot seperti itu ya. Kalau kita berdiskusi, tolonglah bawa data. Kita bawa data, kalian bawa data, itu aja ya. Jadi setelah kita memakai data, kita akan menemukan titik temu dari hasil diskusi tersebut. Itu yang selalu saya tekankan di setiap live di sini ya. Jadi tafadhol Ustaz, silahkan ditambahkan Ustaz. Setuju ya Ibu Umi, setuju banget itu. Ya ada hal lain. Kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah itu tadi? Artinya apa? Supaya nanti nggak ada yang hilang riwayat itu. Betul sekali Ustaz, betul. Terutama sekali, mengenai hak asasi perempuan. Betul ya Umi ya. Betul. Kenapa sih anak kamu bersyukur sama Aisyah? Itu hadis-hadisnya banyak melindungi kaum perempuan loh. Makanya belajar dong. Gitu mereka ya. tidak paham Ustaz, mereka tidak paham sejarah, mereka tidak paham, tidak mengetahui hadis, bahkan tidak mengetahui agama kita, makanya mereka menghujat seperti itu. Sedih loh. Ya Allah. Sedih loh kalau lo selalu, saya kalau di depan saya ada yang kayak begini, apapun yang saya pegang itu yang saya pakai, itu yang berbicara gitu loh. Jangan sampai di depan kami gitu. Ya sudahlah, kiranya kurangilah kebencian, mari diskusi dengan baik-baik. Kalau kau menguasai itu siapa Aisyah radhiyallahu anha, boleh kita diskusi. Tapi kalau kamu nggak ngerti, terus cuman kamu mendengarkan terus dipakai, ya nggak bisa bro. Saya pengen tahu di sini gitu ya. Para nabi sebelumnya itu yang pernah ada di muka bumi ini, siapa sih tokoh yang paling terkenal yang pernah ada di muka bumi ini? Dirilis oleh Michael Hart, seorang Kristen. Ya Nabi Muhammad SAW. Nomor 2 ya Gandhi, nomor 3 Tuhanmu. Kok bisa Tuhanmu di nomor 3 dan yang merilis Kristen, bukan kami gitu. Kedua, biografi Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW itulah gunanya komplit. Dan mulai dari Nabi Adam sampai ke beliau, sampai kepada habaib, komplit, bersanad semua. Yesus coba. Saya nggak bisa ngebayangin ya teman-teman. Kalau seandainya Yesus menikahi anak seperti Nabi Muhammad SAW, saya rasa ada juga yang menulis Sirah Nabawiyah Yesua Mesia. Tapi sayangnya enggak. Di usia 13-29 hilang. Berkarang-karang lah, berpatah morgana lah oleh para pendeta-pendeta yang silang pendapat. Esra Suru berkata, di usia 13 tahun dia sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bantu ibunya dan bantu orang tuanya dan saudaranya di rumah. Nanti 30 tahun keluar ngajar, diperkuat oleh Bambang Nursena dan lain-lain. Datang yang lain, enggak boleh ngarang begitu, enggak ada tertulis, enggak boleh nambah-nambah.
Nah, di antara mereka siapa? Kenapa terjadi begini? Ya karena nggak ada SOP, patokan yang dijadikan dasar untuk berdiskusi, untuk memberikan pengajaran kepada orang. Coba kalau kita umat Islam, ulama, semua ulama, siapapun itu, ustadz, ulama, siapapun itu, memberikan pengajaran, tidak ada yang bertentangan tentang hal ini gitu. Karena apa? Ada data, gitu loh. Untuk itu teman, marilah diskusi baik-baik. Jangan ada kebencian. Kita ini sebangsa dan setanah air, di bawah naungan merah putih. Kita hargai jasa para pahlawan kita. Betul itu bang. Tapi saya boleh bertanya nggak bang? Itu yang dimaksud di tadi sama. Kita hargai jasa para pahlawan kita yang telah menyatu, ya, membela tanah air, harga hidup atau mati, mengusir penjajah Belanda. Apa yang dibawa? 3G, gold, glory dan gospel. Untuk itu marilah kita akui, apa kita tak paham bahwa agama yang anak anut ini peninggalan penjajah. Belanda itu meninggalkan Bible, diserahkan kepada LAI secara resmi, itu yang Anda pakai. Apakah kami mengatakan gini? Kalian memang wajar lah. Di kepala Anda, darah Anda, iman Anda itu ya warisan dari penjajah. Apa seperti itu? Jangan sampai kita mengulang-ulang kayak gini. Makanya datanglah baik-baik. Jangan kayak Belanda datang ke Republik ini. Datang baik-baik di sini, kita layani. Kira-kira begitu. Jangan pakai lagi cara-cara yang kayak dulu. Jangan pakai data di Biblemu. Gitu loh. Di ulangan itu, apabila kamu masuk suatu kota, kalau dia berdamai, jadikan dia babumu, kerja rodi. Kalau dia nggak mau berdamai, hajar semuanya. Sikat miring semua sampai gitu ya. Nggak, jangan biarkan ada yang bernapas. Kecuali perempuan. Buat apa perempuan di sisa? Mau diapain coba? Kayak gini lah. Udahlah bro, datang baik-baik sini ya. Baik-baik, kita diskusi baik-baik. Hilangkan kebencian, oke? Lanjut. Silahkan ditanggapi filosofi. Tadi itu yang siapa tadi yang menjelaskan tentang fitnah itu akar itu bisa terjadi cerita kayak gitu karena bagaimana itu? Yang mana? Yang Ibu jelaskan tadi itu yang katanya jelaskan tentang fitnah tentang Rasulullah apa? Sama siapa? Ya, mending kita diskusi membahas tentang ketuhanan aja di dalam Kristen dan Islam itu seperti apa. Karena kita ini kan yang bisa menyelamatkan kita kelak nanti itu kan begini, hanya Allah atau Allah ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan segala isinya ya. Ya udah gini aja, saya moderatorin. Kita membahas R7 izin biar cepat. Siapa mewakili Kristen ini? Lu gini aja. Lu jelaskan dulu yang standarnya aja dulu. Jelaskan konsep ketuhananmu, siapa Tuhanmu, dan bagaimana cara menyembah Tuhan itu. Itu aja dulu. Kalau di Islam nanti dijelasin. Ada nggak Kristen mau maju kayak gini? Yang muda-muda aja dulu. Nggak usah lu ngomongin hadis, kakak ngerti nanti. Siap. Coba, ya silakan. Silahkan silahkan dek. Ya kalau untuk konsep ketuhanan saya bang, Tuhan itu satu bang, Esa. Oke. Pada Tuhanmu Esa satu. Siapa namanya? Allah. Jadi bukan Yesus ya? Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu abang. Loh, 3. Lu sebut 3 loh. Iya, pada hakikatnya satu. 3 pribadi satu hakikat. Ya. Gitu. Siapa yang mau masuk nih? Masuk ibu apa? Saya masuk saya. Oke. Jadi begini, 3 tapi 1. Oke, silakan. Itu maksud pertanyaan lagi. Saya mau jelaskan. Lanjut Bang Sidik, lanjut. Oke, jadi saya masuk di dalam Islam. Tuhan pencipta langit dan bumi Allah. Quran surat Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Quran surat An-Nas. Tuhannya para manusia, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Nah, apa ajaran para nabi-nabi? Kita lihat apa ajaran Yesus? Markus 12:29. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Yesus ini nabi, Yesus ini rasul. Ibrani 3 nomor 1, Yesus rasul. Dia mengatakan apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Nah,
Apa kata Musa? Ulangan 6 nomor 4. Seperti Yesus, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Nah, datanglah doktrin Tritunggal, 3 tapi 1. Maaf kata di situ perisai Trinitas begini deh. 3 pribadi yang berbeda, satu substansi. Kita lihat satu substansi, padahal di situ sudah mengatakan Allah bukan Bapa bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. 3 pribadi kok bisa satu? Kita lihat tentang masuk di hukum. Imamat 4 nomor 16. Menghujat Bapa hukum mati. Tetapi di dalam Matius 12 nomor 32, menghujat Yesus diampuni. Menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni. Dan memang pasti ini memang berbeda. Memang 3 pribadi ini, 3 Tuhan, Triteos maksudnya. Karena apa? Kalau memang satu hakikat, berarti menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni. Menghujat Bapa tak bisa diampuni, dan menghujat Yesus tak bisa diampuni. Itu baru dikatakan sehakikat. Itu loh. Ya bang, tapi saya nggak bilang Yesus minta disembah ya bang. Nggak minta, nggak saya bilang itu. Tunggu. Iya tahu. Nah, di sini poinnya satu hakikat. Itu loh. Bagaimana bisa dikatakan satu hakikat kalau seperti itu? Nggak akan bisa, karena memang 3 pribadi yang berbeda. Yohanes 5 nomor 26. Bapak memiliki hidup sendiri, Yesus memiliki hidup sendiri. Satu hakikat dari mana? Kalau memang satu hakikat, coba saya tanya satu aja. Satu hakikat, kenapa Yesus tak tahu hari kiamat? Silakan. Yesus tak apa? Yesus tidak tahu hari kiamat. Coba. Itu Hari kiamat. hari Tuhan bang. Tidak ada yang tahu. Loh, katanya sehakikat ini 3. Gimana? Katanya sehakikat. Tahu hari kiamat kapan? Yesus mengatakan hanya Bapa yang tahu, dia tidak tahu. Katanya sehakikat. Terus kenapa Yesus harus kasih tahu kalau dia sehakikat dengan Bapa? Aduh. Dia sebenarnya Anda yang bertanya-tanya kepada Anda, loh kok dia sehakikat, kenapa dia nggak tahu hari kiamat ya? Ya udah. Ya Gitu kenapa? loh. Kenapa? Memangnya Bapak yang lebih di atas dia jadi harus minta dia kasih tahu gitu? Nah, makanya saya katakan di situ tidak satu hakikat poinnya. Bagaimana Anda menarasikan satu hakikat? Coba Anda Terserah tunjukkan. saya bang. Ini Tunggu. terserah saya, iman saya. Oh, berarti Berarti nggak berarti Anda tidak mengikuti perkataan Yesus. Berarti memang betul Anda bukan ajaran Yesus, ajaran Paulus dan bapak-bapak gereja. Maaf. Tapi Yesus kan dia tidak mengajarkan kita untuk menyembah dia. Ya memang dia Iya, ngapain dia? tapi begini bang, di dalam kekristenan itu kan kita di dalam kekristenan itu orang Kristen itu kan menyembah Yesus. Ya bang, gini, saya mau kasih tahu ya, Yesus itu dia datang ke dunia itu sebagai firman yang hidup. Dia itu contoh manusia yang Allah cari. Supaya kamu tahu. Contoh manusia yang Allah cari maksudnya. Dipersingkat dong gimana sih? Ini kan Anda Contoh juga manusia yang Allah cari. Bentar. Ini ada kita R7 ini, itu ilmunya jangan terlalu tinggi gini aja. Belum paham, Bro, belum paham. menurut kamu Tuhan itu satu? Sinyal saya agak kacau. Iya, dia yang kurang Saya kan dengar, nggak dengar pendek-pendek baik-baik. aja. Bro, R7 Tuhan itu satu ya? Bro, Pokoknya pada Oke. hakikatnya satu. Satu begitu. Kalau menurut kamu Tuhannya Bunda Maria siapa? Allah Bapa di surga. Bukan Yesus. Bukan. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Datang sebagai Dikunci firman. jawaban. Tar dulu. Ya, Yesus datang Jangan sebagai diputer, firman. jangan diputer. Siap. Iya benar. Dengarkan dulu, sekali lagi terakhir. Tuhannya Bunda Maria siapa? Allah Bapa di surga. Jadi Tuhannya Bunda Maria bukan Yesus. Bukan bang. Jadi Yesus bukan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Ya. Oke, deal dulu. Yesus Tuhan apa bukan? Terserah kalian mengklaim itu, terserah. Maksudnya karena dia Jangan ada gitu, hakikatnya sayang. sama. Ya, tapi ini kan maksudnya kan adik tadi kalau yang di jawab. dalam keimanan abang itu Yesus seperti apa gitu? Apa dia Gini. Tuhan? Gini ya abang ya. Gini ya bang. Saya mau kasih tahu. Jadi Allah itu sudah kasih turun nabi-nabi. Jangan gitu pertanyaannya, dengerin dulu. Iya. Bunda Maria itu Oke, menuangkan oke. Yesus atau tidak? Ya, Bunda Maria menuangkan Yesus atau tidak? RJ dijawab deh. Tidak bang. Bunda Hah? Maria tidak menuangkan Yesus. Bang. Oh berarti kalau kamu menuangkan Yesus enggak? Tidak bang. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Bukan. Oke. Deal ya? Terserah bang. Bukan terserah. Deal enggak, nggak nih? pada Tanda saya tangan sama, nih. Hakikatnya satu, saya tidak bilang Yesus itu Tuhan yang harus disembah, enggak. Dia itu Oke. contoh. Jadi kita deal ya bahwa Yesus bukan Tuhan ya. Deal.
Paket Itu terserah Bang, pilih aja. Oke, Ih. Dil, lanjut. Gitu aja, jangan panjang-panjang ngomong sama dia. Terus. ya. Bang filosofi, Bang filosofi. Berarti kalau Ya, abang masuk, bilang masuk. terserah Bang Handi, berarti belum tentu abang dong. Mungkin dengan Jadi gini, pertanyaan yang sama, Ustaz. sebenarnya Anda mengatakan bahwasanya Yesus bukan Tuhan, berarti Anda sudah bukan Kristen lagi. Bang, yang namanya Tuhan itu harus disembah, Bang. Ya, kenapa Paulus mengatakan dia Tuhan? Iya, Yesus Tunggu. minta disembah tidak? Nah, yang lahir di kota Daud Tuhan atau manusia? Aduh. Tuhan Yesus, Bang, manusia. Jadi Nah, Tuhan manusia itu yang nggak lahir disembah. Tuhan atau manusia di kota Daud? Abang tahu kenapa saya bilang gitu? Kenapa? Yesus Tunggu. di dunia itu sebagai manusia, contoh manusia yang Allah cari. Ayo, di dalam kisah para rasul 2 nomor 11 telah lahir Tuhan di kota Daud. Berarti Anda sudah keluar dari Kristen. Anda mengatakan tadi Yesus bukan Tuhan kan? Gimana? Telah lahir Tuhan di kota Daud. Siapa yang lahir Tuhan di kota Daud? Yesus. Anda sudah tidak mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda sudah memang bukan Kristen, betul? Terus kalau saya bilang Yesus Tuhan tadi, abang ngejudge bahwa saya menyembah dia Tuhan, gitu. Tunggu, Ustaz. Aduh, anak ini. Gini, Anda mengatakan tadi Yesus bukan Tuhan. Itu kan sudah Saya dikunci bilang tadi. pada hakikatnya satu. Bapak ya, anak ya, Roh Kudus ya, RJ, Bapak. RJ, Ustaz. Mungkin emak-emak yang bertanya, biar siapa tahu kalau emak-emak bertanya bisa nyambung. RJ, 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 RJ. Ya, silakan. Tadi Ustadz Handi Suara saya agak sama buruk, ya. Ustadz Sidik bertanya, Tuhannya Bunda Maria siapa? Adik jawab, kamu jawab, Allah Bapa di surga. Iya, sah Bapak. kan? Anak Sahih kecil. kan? Oke. Itu siapa yang ngobrol itu? Ada Anak suara kecil. anak kecil ya. Iya, ada suara- ponakan saya. Menjauh Nanti dulu, rungkat, nanti rungkat loh. Menjauh dulu RJ, menjauh dulu. Udah. Terus pertanyaan yang kedua dari Ustadz Handi, apakah Yesus Tuhannya Bunda Maria? Adik jawab, bukan. Jadi Yesus bukan Tuhan, itu pertanyaan ketiga. Berarti Yesus bukan Tuhan? Tidak. Tapi ragu dengan jawaban tersebut. Terserah kami saja dengan jawaban adik tersebut. Berarti tidak konsisten. Sekarang coba satu pertanyaan ringan aja. Ada nggak di Alkitab Yesus itu mengaku dirinya sebagai Tuhan? Nah, itu aja. Coba dibuka datanya. RJ. Bentar ya, bentar. Oke. Mungkin lanjut ke Bang Filosofi itu Ustadz dengan pertanyaan yang sama atau bagaimana? Sebenarnya gini ya Prof. Andi, dia mengatakan Yesus sudah bukan Tuhan, kan gitu. Padahal Bible mengatakan Yesus Tuhan kan gitu ya. Jadi maju salah kena, maju kena, mundur Mundur kena. Lebihnya ke Ya mau maju Tuhan kena, mau juga Tuhan kena pula dia. Karena pada hakikatnya satu itu aja. Nah, hakikat apa Maksudnya, coba? Hakikat yang membuat itu jadi beberapa itu kalian gitu. Tapi Loh. pada hakikatnya dia satu itu aja. Oh, enggak begini. Nah, satunya yang mana? Tunggu, satu yang mana? Yesus Satunya yang mana? Kristus begini, di dalam Alkitab itu Yesus Kristus tidak menyuruh mereka menyembah dia dan tidak mengakui bahwa dia itu Tuhan. Nah, tetapi di situ dia berkata, sembahlah Tuhan Allahmu, ya. Aku diutus oleh Bapa, oleh Allah. Begitu. Jadi dia itu diutus. Iya, Bang. Tadi saya nggak bilang dia Iya. minta disembah ya, nggak minta disembah. Iya. Coba Anda Tetapi- tunjukkan di mana Yesus mengatakan dia sehakikat dengan Roh Kudus. Mana? Anda tunjukkan data. Yesus mengatakan aku sehakikat dengan Roh Kudus. Coba Anda tunjukkan data. Jangan Biar ini satu aja, dipersulit. Bang. Ketinggian itu. Tapi sebenarnya gini ya, izin ya. Ini teman kita yang Lanjut, tujuh ini. Sebenarnya ini siapa berisik sih? Ingat dong. Ada ini siapa nih? Ibu Dira. Ya. Jadi sebenarnya adik kita R7 ini dia tuh sudah mau terbuka akalnya waktu dia mengatakan terserah. Nah, kata-kata terserah ini artinya dia sudah menggores doktrin imannya gitu. Benar juga ya. Bunda Maria itu nggak mungkin menuhankan anaknya. Masa kita yang menuhankan Yesus? Dia sudah ngomong tadi,
Tuhan kita itu Allah gitu. Ini anak ini udah mulai pinter gitu loh. Jadi jangan terlalu diporsirlah ke dalam, dibuka dikit-dikit saja gitu. R7 bahwa para nabi sebelumnya itu tidak ada yang menuhankan Yesus. Ibunya, bapak tirinya, murid-muridnya, enggak ada yang menuhankan Yesus. Bahkan nabi-nabi sebelumnya juga. Sebelum dia mati, Bahkan saya dia berdoa nabi-nabi kepada sebelumnya Bapa. juga. Ntar dulu Mbak. Sebelum kedatangan Yesus Kristus. Dengarin dulu Mbak. Kenapa ada R7? Kenapa? Sebelum dia mati, saya dia berdoa kepada Bapaknya. Ya benar. Jadi Yesus ini berdoa kepada Bapaknya. Boleh nggak mulai dari sekarang ini? Mari kita menyembah. Apapun cara Anda menyembah ya. Apapun kepercayaan Anda, mari kita satukan sikap sebagai manusia yang berakal bahwa Sang Pencipta alam semesta ini hanya satu. Itulah yang harus disembah. Betul apa betul? Jadi maksudnya saya itu Yesus bukan dia datang sebagai Tuhan. Dengarkan dulu saya. Ini saya ambil umumnya. Mari kita satukan akal sehat kita bahwa yang berhak disembah hanya satu, yaitu pencipta alam semesta. Saya nggak memberi nama dulu ya. Setuju nggak? Cuman satu yang menciptakan alam semesta. Setuju nggak? Setuju? RJ setuju nggak dengan ucapan Ustadz Handi? Setuju ya? Baik, baik. Setuju, ya, setuju, Mari kita putuskan bahwa semua yang pernah hidup di muka bumi ini itu adalah ciptaan Sang Pencipta alam semesta. Setuju? Setuju RJ? Iya. Setuju. Ya udah kalau begini tinggal dipoles, jangan dihakimi dia. Dia mau belajar ini anak. Gitu teman-teman, lanjut. Sering-sering datang ya ke sini ya. Bang Jangan Filosofi. dipersulit, jangan dipersulit. Ya, masuk. Ayo Bang Ustadz Handi silahkan untuk Bang Filosofinya. Ya. Mungkin ada tambahan. Ya udah ini ada saya nih, saya sidik ini saya kebetulan perut saya belum ada isinya nih. Lapar. Ustadz Sidik silahkan Ustadz. Sebenarnya adik kita RJ ini sama dengan Bang Filosofi. Beliau itu dari tadi itu mendengar, menyimak gitu. Mungkin dengan sedikit tambahan dari Ustadz Sidik mempertanyakan apa yang seperti ditanyakan ke adik kita RJ ini. Silahkan Ustadz. Oke, jadi makanya maaf kata saya bilang Anda keluar dari Kristen. Maaf kata memang sudah betul narasi Anda itu, memang betul. Itu langkah maju Anda untuk berpikir gitu loh. Bahwasannya memang Yesus bukanlah Tuhan. Dia hanyalah utusan Tuhan. Dia hanya pesuruh Tuhan. Di dalam Yohanes 12:49-50, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Sang Pencipta langit dan bumi yang memerintahkan aku untuk berkata-kata. Jadi Yesus ini hanya pesuruh dari pencipta langit dan bumi. Istilahnya dia adalah Rasul dan dia adalah Nabi. Ibrani 3 nomor 1, dan dia adalah Nabi dari Nazaret. Kan gitu. Nah, maaf kata tadi Anda mengatakan memang dia bukan Tuhan, ya betul. Tapi Anda sudah keluar di dalam kekristenan. Maaf kata saya katakan, kenapa? Paulus menjadikan dia Tuhan. Karena yang menjadikan dia Tuhan ini Paulus, 1 Korintus 8 nomor 6. Satu Allah Bapa, satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, padahal Tuhan di sini kan Allah Bapa. Ya toh? Roma Roma 14 nomor 9. Tetapi dia mengatakan Yesus juga Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Anda tetap masih jauh deh. Memang Anda sudah langkah satu maju ke depan. Tetapi Anda tadi membahas tentang firman. Pada mulanya adalah firman. Firman telah menjadi manusia, firman telah menjadi daging. Daging itu adalah Tuhan. Itu narasi kata Yohanes. Nah, coba kita lihat ya, antara perkataan Paulus dan perkataan Yohanes. Yohanes mengatakan daging ini sudah jadi Tuhan. Berarti waktu Yesus dalam kandungan, dia sudah menjadi daging. Berarti dia itu Tuhan itu sendiri. Tetapi kata Paulus di dalam Roma 4 nomor 9, Roma 14 nomor 9, dia harus mati dulu bangkit baru jadi Tuhan. Berarti sebelum dia mati dan bangkit, dia bukan Tuhan. Nah, data-data ini yang membuat Anda bingung. Kata Lukas 2 nomor 11, telah lahir Tuhan di kota Daud. Tetapi kata Paulus tadi mengatakan apa? Nanti mati bangkit baru jadi Tuhan. Karena ada sebab supaya menjadi. Di dalam Roma 14. Sebab, itu kata-katanya sebab. Dengan matinya dia bangkit baru supaya dia menjadi Tuhan. Berarti kalau dia tidak mati, dia tidak Tuhan. Tetapi kata Lukas telah lahir Tuhan di kota Daud.
gitu kan. Nah, Lukas 22 juga mengatakan Tuhan yang telah lahir di kota Daud ini diserahkan kepada Tuhan. Bisa Anda buka gitu. Memang Anda sudah maju selangkah, memang betul kata Yesus, memang dia bukan Tuhan, dia hanyalah utusan. Yohanes 17 nomor 3, Markus 12 29, Matius 4 nomor 10, Yohanes 4 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu sembah, apa yang tidak kamu kenal. Aku atau kami menyembah apa yang kami kenal, itu loh. Nah, terus masuk di penebusan dosa. Nah, penebusan dosa di sini satu poin yang paling inti, di mana Yesus mengatakan dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam dan dosa waris. Satu data itu tidak pernah ada di dalam data Bible, karena yang dinarasikan ini Yesus yang menebus dosa Adam dan dosa waris. Padahal tidak ada kata Yesus mengatakan bahwasanya dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam dan dosa waris. Menyebut nama Adam aja, coba kamu cari, Yesus menyebutkan nama Adam, karena dosa asal ini dari Adam. Tidak akan pernah dapat Yesus menyebut nama Adam. Bagaimana bisa mengatakan itu dosa? Yesus mengajarkan penebusan dosa dari Adam, sementara dia nggak pernah menyebut nama Adam. Dia nggak pernah menyebut aku dilahirkan untuk menebus dosa, tidak. Itu loh. Yang menjadikan itu adalah Paulus, Roma 5 nomor 12. Makanya ujung-ujungnya si Saulus, itu loh. Ujung-ujungnya Saulus. Nah, Saulus mengatakan, betul itu, Dek. Saulus mengatakan begini, pertobatannya dia menjadi Paulus, tapi bertobat, ya toh. Nah, sementara di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 namanya masih Saulus, sudah nabi. Itu loh. Nah, ini yang Anda pikirkan di situ, deh. Memang Anda sudah maju selangkah, tetapi Anda carilah perkataan-perkataan Yesus yang ada di dalam Bible, karena Yesus mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yohanes 5 nomor 36. Buktinya Yohanes menarasikan ada tertulis, Lukas menarasikan ada tertulis, padahal tidak ada. Seperti tadi Yohanes 8 17 18. Makanya Yesus mengatakan, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Aku diutusannya kepada domba-domba atau kepada umat Israel. Itu aja sih. Silakan. Silahkan ditanggapi Bang Filosofi. RJ, silahkan ditanggapi Bang. Silahkan Bang. Kalau aku pribadi sih sebenarnya merasa beruntung juga lah. Ada suara saya? Nah, udah ada Bang. Lanjut Bang. Begini ya. Mana Bang Artuji tadi? Lagi buka Google Bang kayaknya. Begini ya, kan saya orang Kristen. Kan memang ada tertulis. Ini saya jadikan pembelajarannya di Rumania, bukannya menuduh atau apa ya. Sepakat ya? Baik Bang, sepakat. Nah, sepakat ya. Mencari ini pembenaran. bukannya saya menuduh atau apa ya. Ini kesaksian saya sendiri sebagai orang Kristen. Karena memang ada tertulis di dalam Alkitab kemunculan nabi-nabi palsu. Mungkin inilah salah satunya, kemunculan nabi-nabi palsu bagi kami orang Kristen. Kalau saya percaya kepada kalian dengan apa yang pernah kalian ungkapkan, berarti saya sudah terpengaruh dan saya akan terjerumus ke dalam jalan yang gelap. Dan saya akan menjadi pengkhianat Kristus. Ini contoh ya. Tadi sepakat kan contoh. Jadi saya sangat merasa beruntung lah masuk ke dalam room kalian. Kalian mengungkapkannya. Oke lah. Saya memang percaya semua agama itu mengajarkan yang baik. Tetapi tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk mengkhianati Tuhan kita. Betul nggak? Jadi saya terlahir sebagai orang Kristen dan sampai sekarang puji Tuhan saya masih orang Kristen. Saya sangat bersyukur dan sekarang saya lebih bersyukur lagi. Salah satu pengetahuan yang bisa suatu saat nanti saya bisa tidak sadari dan sesatkan saya. Itulah saya bilang tadi, kemunculan nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan manusia. Inilah kalau saya orang Kristen. Seperti inilah contohnya. Bukannya saya menuduh kalian, tapi contohnya mungkin seperti inilah nanti. Jadi saya akan belajar dan belajar terus dan memperkuat iman saya dan tetap bertahan pada iman saya. Iya Bang, ya jadi Abang harus apa juga ya, harus membaca Alkitab sedetail mungkin. Yang terpenting di dalam kekristenan itu di dalam kekristenan itu kan di Perjanjian Baru ya, di Injil ya, kitab Injil. Jadi Pak Filosofi ini
harus baca Matius 7 ya ayat 21 sampai 23. Nah, kemudian berbicara tentang kisah-kisah Paulus sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Harus Pak filosofi ini harus baca lagi kisah Paulus itu. Nah, setelah dia menjadi Paulus dan mencari tahu kebenaran itu. Ya, jadi harus membaca ya, membaca ulang lagi Alkitab ya, ayat-ayat yang ada di dalam. Nah, karena begini, saya ini baru saja saya menjadi mualaf. Saya percaya Allah pencipta langit dan bumi itu cuma satu ya. Iya, saya percaya juga. Jadi begini, jadi saya menemukan ayat di dalam Al-Quran itu, dan ayat di dalam Al-Quran itu penggenapan dari kitab Injil, ayat di dalam Injil. Seterusnya nanti dan begini Pak, di perjanjian lama ya, di kitab Mazmur itu banyak ya, banyak penggenapan ayat di dalam Al-Quran itu, nubuatannya itu ada di dalam kitab Mazmur. Itu banyak. Dan saya juga mengingat satu hal, bahwa Yesus Kristus pernah berkata begini ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi ya, untuk menggenapinya. Jadi kitab Taurat itu ya, itu tidak berakhir di zaman Yohanes Pembaptis ya. Kitab Taurat itu tidak berakhir di zaman Yohanes Pembaptis, dan itu sampai akhir ya, sampai semuanya itu digenapi. Terus di dalam kekristenan juga kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah hakim yang adil ya. Dia menghukum manusia menurut perbuatannya masing-masing, tetapi semua yang dia lakukan, dia mendengar perintah Allah. Itu terdapat di dalam kitab, di dalam Alkitab, bukan di dalam Al-Quran, tetapi itu di dalam Alkitab ya. Oke, dilanjut Bang Sidik ya, soalnya saya lagi di jalan. Oke, Pak. Bisa saya tanggapi Ibu siapa tadi di Cahaya? Lanjut. Kenapa? Saya boleh bertanya sama Ibu? Bisa nggak, Bu? Silahkan, nanti beliau dengar kok nanti. Silahkan Bang. Ibu ini kan apalagi namanya kalau dari Kristen ke Islam, mualaf apakah? Beliaunya mu'allaf Bang. Mualaf kan. Alasan Ibu meninggalkan kekristenan atau meninggalkan Yesus Kristus itu karena apa? Jawab Kak Dira. Begini, karena perkataan Tuhan Yesus, saya mengikuti perintah perintah Yesus Kristus. Ibu waktu dalam Kristen pernah nggak mendengar kalau Yesus berkata begini, tidak ada yang akan sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku? Kenapa Ibu meninggalkan? Justru itulah saya mengikuti apa yang disampaikan Yesus Kristus. Ibu mengikutinya dengan cara gimana? Ini sebagai utusan. Saya mengakui Yesus Kristus itu sebagai utusan. Ya, sebagai utusan Tuhan, kita harus mengikuti Dia, jalannya Yesus Kristus, agar kita bisa sampai kepada Bapa, kepada Allah, kepada Allah. Begitu. Jadi kita poin yang paling penting yang saya dapat juga ya dari Alkitab dan dari ayat di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu pencemburu. Jadi Allah itu murka ya kalau kita menyekutukan Dia atau menduakan Dia. Begitu, karena satu-satunya Allah yang benar itu yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala makhluk ya. Begitu. Itu aja sih ya. Lanjut dulu, saya di jalan ini. Bang Sidik tolong tambahkan. Silahkan Ustaz. Iya. Jadi begini Pak. Makanya Bapak mengatakan bahwasanya nabi-nabi palsu itu termasuk kami di TikTok. Enggak Pak. Kata Yesus itu dengar dulu ya Pak ya. Tadi ada kesepakatannya Pak. Ini saya Oke, enggak apa-apa. Gini. Yang dimaksud Yesus Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapa di sini? Pertanyaannya Pak, apakah Saulus adalah serigala? Jawabannya tentu ya. Semua Kristen sendiri mengetahui bahwa sebelum Paulus ini mengaku rasul, dia adalah
penganiaya pengikut Yesus sampai mati ganas tanpa batas. Dan penghujat, Filipi 3 nomor 6, Kisah Para Rasul 8 1 sampai 3, Kisah Para Rasul 2 2 4 sampai 5, Kisah Para Rasul 2 6 10 sampai 11, Galatia 1 nomor 13, 1 Timotius 1 nomor 13, 1 Korintus 15 8 sampai 9, Kisah Para Rasul 9 1 sampai 2. Nah, dia mengaku nabi, Pak. Dia masih namanya Paulus. Saya sudah katakan tadi kan. Nah, tapi surat-surat Paulus ini ada dalam perjanjian baru. Pertobatan apa yang dilakukan Saulus? Narasi Yesus di dalam Matius 5:17 kena ke siapa ini, saya tanya? Kena ke siapa ini? Coba Bapak jawab. Kena siapa ini waspadalah terhadap nabi palsu? Tolong ditanggapi, Bang. Iya, begini Pak ya, yang saya maksud tadi pembelajaran itu seperti halnya nanti. Kalau suatu saat nanti ada orang yang tiba-tiba datang kepada saya dengan cara begini, berbicara beginilah cara begini supaya kamu selamat, begini supaya kamu ini. Kan dari pembelajaran dari sini kita bisa pahami. Oh ternyata begini. Jadi itu bagaimana kita harus supaya kita bisa selamat, harus tetap bertahan seperti halnya saya ini. Kalian tadi kan bercerita tentang ini gini, tapi saya masih tetap percaya. Ya enggak apa-apa, itu keimanan Bapak, enggak apa-apa. Kita hanya diskusi santai. Nah, Bapak mengatakan tadi, ya. Maksudnya begini Bang ya, maksudnya saya ini berterima kasih loh sama kalian. Tenang. Ya. Bapak mengatakan tadi gini, tidak ada yang bisa datang kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus. Memang betul, Pak. Itulah yang kami Yesus kan diutus hanya kepada umat Israel, Pak, pada waktu itu, toh. Di luar Bani Israel adalah guk-guk. Matius 24, Matius 15 24 atau Matius 24. Disitulah, nanti saya lihat ya. Di luar dari Bani Israel itu adalah guk-guk. Yesus berpesan janganlah keluar bangsa-bangsa. Dia berpesan kepada ke-12 murid jangan keluar dari bangsa Israel. Karena dia diutusannya kepada bangsa Israel. Pertanyaannya di sini, apakah Bapak ini bangsa Israel? Nah, kita kembali ke Paulus. Kita kembali ke Saulus. Jadi, setelah pengakuan Paulus bahwa dia diangkat menjadi rasul, lalu apakah yang terjadi dengan ajaran Yesus? Benarkah Paulus melestarikan ajaran Yesus atau malah merusak ajaran Yesus? Yesus tidak pernah membicarakan tentang dosa waris. Yesus mengajarkan anak-anak itu suci dan empunya kerajaan sorga. Markus 10 nomor 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang padaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Nah, apa dikatakan di dalam Ulangan 24 nomor 16? Sebelum kita masuk di Ulangan 24 nomor 16, kita lihat pernyataan Yesus. Matius 5 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi aku datang untuk menggenapi. Satu iota atau satu titik tidak bisa ditiadakan daripada hukum Torah. Apa hukum ini? Ulangan 24 nomor 16. Coba kita lihat. Jangan ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Gak ada penebusan dosa. Yesaya 18 nomor 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, sebaliknya, ini ajaran Yesus ini. Ajaran Yesus sampai ke perjanjian Musa, sampai hukum Musa. Datanglah ajaran Paulus, Roma 5 nomor 12. Apa kata dia? Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Di sini, ini satu-satunya ini. Tidak pernah Yesus menyebut nama Adam. Tidak pernah Yesus menyatakan dia dilahirkan untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa waris. Tidak akan pernah dapat. Tapi Paulus mengajarkan ini, Pak. Nah, pertanyaannya, Pak, ketiga pertanyaan, upah maut adalah dosa. Upah dosa adalah maut, ya, gitu kan? Upah dosa adalah maut. Nah, sekarang upah dosa adalah kematian. Pertanyaannya, hewan mati berbuat dosa apa hewan?
kan gitu. Ini ajaran ini yang diajarkan Paulus. Nah, kita lihat Matius 5:17 sampai 20 itu. Satu titik, satu iota tidak akan ditidakkan dari hukum Torah sebelum semua terjadi. Sebelum ini semua terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Apa ini? Neraka. Sebelum saya masuk di dalam nubuatan Yesus tentang roh kebenaran atau roh penghibur, yang dimaksudkan roh penghibur adalah ada seseorang yang akan datang. Dia akan datang tetapi Yesus akan pergi dulu, baru roh penghibur atau roh kebenaran itu akan datang. Apakah roh kebenaran yang dimaksud Yesus Paulus? No way. Mana pertobatan Saulus? Kalau roh kebenaran ini akan datang atau roh kebenaran adalah roh kudus? Tidak. Karena roh kebenaran itu sudah ada. Di dalam Markus 1 nomor 15 roh kudus itu, roh kebenaran dimaksudkan roh kudus tidak mungkin. Karena roh kudus itu sudah ada waktu Lukas 1 nomor 15. Ada kepada Yohanes, sudah ada sebelum perjanjian lama juga roh kudus itu sudah nampak gitu loh, roh kudus ini atau utusan dari Allah Bapa. Makanya Yesus katakan di dalam nubuatannya dia ini, aku akan pergi baru seseorang itu akan datang. Roh penghibur itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi gitu loh. Tapi sebelum kita masuk di situ ya, nah kita kembali ke Saulus. Sementara Saulus berpendapat hukum Torah sudah diganti dengan iman kepada penyaliban Yesus dalam rangka menebus dosa manusia. Galatia 2 nomor 16. Sekarang kalau kita lihat Galatia 2 nomor 16 mengatakan begini, Pak. Tidak dibenarkan melakukan hukum Torah. Berarti ini dia lebih. Oke teman-teman, kita lanjut ke part kedua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.